Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas tentang materi pokok 3 tentang proses konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan. Proses konseling yang dilakukan oleh apoteker meliputi penggalian informasi masalah, identifikasi permasalahan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan, penetapan rekomendasi, pemberian informasi dan edukasi secara dua arah, dan klarifikasi pemahaman pasien. Setelah mengikuti materi pokok 3 ini, sejawat apoteker dapat melakukan proses konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan. Berikut ini adalah submateri pokok 3. Penggalian informasi masalah, identifikasi permasalahan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan, penetapan rekomendasi tindak lanjut, pemberian informasi dan edukasi kepada pasien secara dua arah, klarifikasi pemahaman pasien, penetapan tindak lanjut konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mempermudah sejawat apoteker dalam belajar, silakan membaca modul pada materi pokok 3. Setiap materi pokok juga telah disediakan kuis, agar sejawat apoteker dapat mempertajam pemahaman. Yuk kita mulai belajar. Konseling diabetes merupakan komunikasi dua arah antara apoteker dengan pihak pasien. Komunikasi efektif sangat diperlukan dalam konseling, agar permasalahan sediaan farmasi dan alat kesehatan terkait diabetes dapat teratasi. Sejawat apoteker, pertama, kita akan membahas submateri pokok 1 mengenai penggalian informasi masalah. Penggalian informasi masalah yang mendetail mengenai penggunaan obat, sediaan farmasi, dan alat kesehatan pada pasien diabetes sangat penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi yang optimal dan meminimalkan risiko komplikasi. Kegiatan penggalian informasi meliputi 1. Pencatatan informasi spesifik pasien. 2. Penelusuran riwayat penggunaan obat kepada pihak pasien. Daftar penggunaan obat dan rekam medik, data pemeriksaan laboratorium, serta informasi hasil pemeriksaan fisik. 3. Melakukan penilaian terhadap pengaturan penggunaan obat pasien. Mari kita simak satu contoh proses konseling diabetes mulai dari penggalian informasi masalah sampai dengan penetapan tindak lanjut sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sebelum memulai konseling, persilakan pihak pasien masuk ke ruang konseling obat agar privasi terjaga dan menumbuhkan suasana komunikasi yang baik. Pak Budi, mohon waktunya sebentar untuk kami dapat menjelaskan cara penggunaan insulin dengan benar, kemudian penyimpanan insulin dan pembuangan bekas wadah insulin. Mari Pak, kita ke ruang konseling. Pagi Pak Budi, perkenalkan saya apoteker Budi. Untuk memastikan identitas Pak Budi, mohon dapat disebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Pak. Nama saya Budi Utomo, tanggal lahir 25 September 1977. Baik Pak Budi, identitas Pak Budi sudah benar dengan obat yang akan saya serahkan. Di sini, Dr. Rahmat SPPD meresepkan salah satu obatnya adalah insulin. Insulin itu berupa suntikan yang dapat menurunkan gula darah. Nah, apakah Pak Budi selama ini pernah menggunakan pen insulin? Belum pernah menggunakan insulin. Apakah Pak Budi selama ini pernah mengkonsumsi obat untuk penurun gula darah, Pak Budi? Iya, saya mengonsumsi obat diabetes limiprid 1 kali 2 mg dan metformin 3 kali 1 tablet selama 1 tahun. Dan saya juga rutin minum obat, namun gula darah saya hari ini 250 mg. Baik Pak Budi, dari Dr. Rahmat SPPD itu meresepkan salah satu obatnya kan insulin yang digunakan untuk menurunkan atau mengontrol gula darah. Kemudian Pak Budi selama ini kan mengkonsumsinya obat metformin dan glimepirid. Kedua obat tersebut itu tidak mampu untuk mengontrol ataupun menurunkan gula darah Pak Budi. Sehingga di sini gula darah Pak Budi tetap tinggi, yaitu 250. Dan nilai HbA1c Pak Budi itu 8,5. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan insulin yang akan digunakan oleh Pak Budi. Nah, di sini bentuk insulin itu berupa pen yang sering disebut dengan flex pen. Di dalam pen ini berisi cairan insulin. Cairan insulin ini isinya adalah 300 unit atau 3 ml. Kemudian jenis insulin yang akan digunakan oleh Pak Budi ini memiliki kerja cepat, yaitu setengah sampai 1 jam. Tapi efek kerjanya lebih pendek, yaitu bisa 7 sampai 8 jam yang berguna untuk menurunkan gula darah karena makan. Pak Budi, di sini Pak Budi perlu ketahui adalah lokasi penyuntikan insulin. Lokasi penyuntikan insulin saya ilustrasikan dengan menggunakan boneka manekin ini Pak Budi. Jadi lokasi penyuntikan insulin bisa dilakukan di area perut, di area paha, di area lengan, ataupun di area pantat.
Untuk lokasi penyuntikan insulin itu tidak boleh dilakukan di area satu lokasi saja, tetapi kita harus lakukan berpindah tempat untuk mengurangi adanya pengerasan di area tersebut. Kemudian sebelum menggunakan jarum, sebelum jarum dipasang ya Pak, itu kita harus lihat dan pastikan bahwa jarum itu belum kadaluarsa. Pak Budi, di sini Pak Budi perlu, sekarang kita belajar bagaimana cara memasang jarum insulin. Jadi kita buka dulu segel dari jarum. Setelah kita buka segel dari jarum, kita buka tutup dari pen insulin, lalu kita pasangkan jarum ini ke pen insulin, lalu kita putar Pak, sampai ini kita putar ke kanan. Setelah itu tutup dari jarum kita cabut, maka jarum akan nempel. Nah, di dalam jarum ini masih kosong, belum ada cairan insulin. Maka setiap kali kita melakukan penggantian jarum insulin, kita harus buang 2 unit internasional dengan cara kita membuat skala ini ke angka 2. Ini ada suaranya Pak kalau kita dengarkan. Nah, setelah kita putar ini ke angka 2, lalu kita buang, ya, kita buang jarumnya, kita buka jarumnya, kita buang dengan menekan tuas atau keluar dari pen insulin. Nanti cairan insulin akan keluar melalui lubang jarum. Nah, jika demikian, maka kita sudah bisa memastikan bahwa di dalam jarum ini sudah terisi oleh insulin. Insulin Pak Budi 3 kali 10 unit internasional. Jadi kita putar di angka 10 pada tuas atau keluar dari pen insulin ini. Ini ada suaranya Pak Budi. Jadi kita putar di angka 10. Nah, dipasang di angka 10 begini. Kemudian nanti cara menyuntikannya adalah subkutan. Simpan insulin yang belum digunakan di kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jika akan digunakan, keluarkan insulin dari kulkas, lalu putar-putar insulin hingga suhu insulin sama dengan suhu kamar. Insulin yang sudah digunakan beyond use date 28 hari sejak dibuka atau sejak digunakan. Cara penyuntikan insulin subkutan sebagai berikut. Siapkan dosis insulin 10 unit, tentukan lokasi penyuntikan insulin, swab kulit dengan alkohol, buka tutup jarum, cupit kulit lokasi penyuntikan insulin, suntikan tegak lurus insulin, tekan pen insulin hingga ke angka 0, lepaskan cupitan kulit, tunggu hingga 10 hitungan untuk memberi kesempatan insulin masuk ke subkutan. Cabut pen insulin dan tutup jarum, kemudian swab kulit dengan alkohol. Cara melepas jarum insulin, ambil wadah jarum, pasangkan pada jarum, lalu putar ke arah kiri dan lepaskan wadah jarum. Pembuangan bekas wadah pen insulin beserta bekas jarumnya dapat dititipkan di farmasi rawat jalan saat pasien kontrol, karena proses pemusnahannya berbeda dengan limbah rumah tangga. Iya Pak Budi, tadi untuk cara penyimpanan dan pembuangan limbah atau wadah dari bekas insulin. Ada yang mau ditanyakan Pak Budi? Saya sudah mengerti. Saya rasa penjelasan dari saya terkait dengan penggunaan insulin sudah cukup. Silakan Pak Budi dapat mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara penggunaan insulin. Baik, saya praktekkan menggunakan boneka ini. Pada poin verifikasi ini, sebagai apoteker harus memastikan pasien dapat secara mandiri menggunakan insulin sesuai tahapan yang telah kita pelajari sebelumnya. Benar sekali Pak Budi sudah mempraktekkan bagaimana cara menggunakan insulin dengan benar. Nah Pak Budi, terkadang pasien diabetes mellitus itu mengalami resiko efek samping dari pemakaian obat seperti obat insulin, yaitu terjadi hipoglikemi atau kekurangan gula darah. Oleh karena itu, di sini Pak Budi perlu mengetahui gejala apabila terjadi hipoglikemi atau kekurangan darah, seperti pusing, gemetar, keringat dingin, kelelahan, sulit konsentrasi, ataupun terasa lapar. Jika muncul gejala tersebut, lakukan pengecekan gula darah, segera mengkonsumsi gula, kemudian jangan menggunakan insulin dan lakukan atau segera periksa ke dokter. Demikian video proses konseling yang baru saja kita saksikan. Apoteker melakukan pemastian identitas pasien,
menggali informasi, dan mengidentifikasi masalah, yaitu belum bisa menggunakan insulin. Apoteker juga melakukan edukasi cara penggunaan insulin menggunakan media manekin boneka dan FlexPen. Keberhasilan konseling diukur dari konfirmasi pemahaman pasien menggunakan insulin. Sekarang sejawat apoteker sudah belajar submateri pokok 1 tentang penggalian informasi beserta contoh proses konselingnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 2 tentang identifikasi permasalahan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan.